Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita, renungan kita untuk pagi hari ini, tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini kita akan belajar tentang bagaimana tugas seorang murid. Murid yang sejati, demikianlah Yesaya bernubuat, siap untuk diasah. Setiap pagi siap dipertajam, baik pendengarannya. Ia tidak hanya mendengarkan dirinya sendiri, dan juga kemauannya sendiri, dan juga suaranya sendiri, tetapi lebih daripada itu, dia merasa perlu mendengarkan pihak lain. Mendengarkan merupakan sikap kemuritan. Pada titik ini, mendengarkan mengandaikan sebuah tindakan yang aktif, bukan sambil lalu. Mendengarkan berarti menyendingkan telinga kepada sesuatu yang dianggap penting. Pertanyaan kita adalah, apakah ciri-ciri seorang murid yang harus kita miliki pada saat ini? Maka kita akan melihat ada dua hal menjadi ciri utama seorang murid. Yang pertama, mampu menguasai lidahnya. Perkataan seorang murid, Tuhan dapat menyegarkan hati yang lesu, dapat memberi semangat orang yang patah hati, dan juga memberikan gairah hidup bagi yang putus asa. Maka perkataannya penuh dengan kasih dan juga penghiburan. Apabila ia mengadakan kunjungan ke rekannya yang sakit, tentu temannya yang sakit akan mendapatkan semangat untuk hidup. Apabila ia berkunjung ke teman yang kesusahan, orang yang kesusahan itu akan dihiburkan oleh atau melalui perkataannya. Di mana-mana seorang murid akan menyebarkan perkataan yang senantiasa mengandung berkat Tuhan. Maka itulah ciri seorang murid, salah satu ciri seorang murid yang harus kita memiliki. Artinya mampu menguasai lidah, agar setiap apa yang keluar yang kita ungkapkan itu bukan menyakiti orang lain, bukan membuat ketersinggungan orang lain, tetapi bagaimana setiap ungkapan kata yang boleh keluar dari mulut dengan menguasai lidah, kita mampu untuk memberikan sesuatu yang bermakna, sesuatu kata-kata yang boleh menyegarkan, menyemangati, dan juga boleh menghibur daripada teman-teman kita, tanpa melukai dan tanpa menyakiti hati daripada saudara kita. Yang kedua, mempunyai telinga yang peka. Banyak kali orang Kristen mengeluh karena mereka tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Kalau mereka mempunyai telinga yang tumpul, bagaimana mereka mendengarkan ajaran Tuhan? Sebab kita tahu bahwa Allah mengajar kita melalui berbagai cara, baik firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, baik pengajaran melalui khotbah-khotbah hamba Tuhan, atau melalui didikan langsung oleh Roh Allah. Mungkin secara tidak sadar setiap kali kita membaca Alkitab, Tuhan sering berbicara kepada kita. Pernahkah kita merasakan sesuatu yang membuat kita tiba-tiba mengerti satu atau beberapa ayat yang selama ini belum kita pahami? Maka itulah
suatu pengajaran, suatu suara Roh Kudus yang bisa kita dengarkan dalam kehidupan kita, yang memampukan kita memahami, memampukan kita untuk mengajar, memampukan kita untuk mengerti setiap apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan mendengar, dengan memiliki telinga yang siap mendengar, maka kita juga diajar dan dituntun untuk memahami dan mengerti setiap firman Tuhan. Maka untuk itu, usahakanlah di dalam kehidupan kita juga sebagai seorang murid yang bisa menguasai lidah, yang juga bisa menguasai, yang memiliki telinga untuk mendengar, agar kita juga memiliki atau mengambil waktu yang cukup panjang untuk mengerti, untuk merenungkan, untuk memahami setiap perkataan firman Tuhan setiap harinya. Karena itu, kita juga harus perlu mengasah terus-menerus kemampuan diri kita untuk menjadi seorang murid yang handal dan juga menjadi seorang murid yang berkualitas sebagai orang-orang Kristen yang mampu untuk menunjukkan kualitas iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sebagai seorang murid yang tidak mau mengasah kemampuannya, yang tidak mau mempertajam pengenalannya akan firman Tuhan. Tetapi melalui nats ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi seorang murid. Hendaklah murid yang handal, murid yang cakap akan firman Tuhan, murid yang mampu memahami firman Tuhan di dalam segala kegiatan kita, di dalam segala aktivitas, baik pekerjaan di tengah-tengah pekerjaan, dan baik menjadi keluarga di dalam keluarga kita sendiri, agar kita juga bisa mencontohkan, melakukan, dan mengaktualisasikan segala firman Tuhan menjadi buah-buah daripada perilaku atau menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup kita, agar kita juga memiliki kualitas hidup yang baik di tengah-tengah kehidupan kita dan juga di hadapan Tuhan. Maka nats ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk memahami firman Tuhan setiap harinya, ya, memahami firman Tuhan, bahwa orang yang rajin mendengar adalah merupakan suatu sikap sebagai orang yang merindukan firman Tuhan, menjadi murid yang lebih baik lagi, menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang jauh lebih baik lagi untuk hari ini dan hari-hari ke depan. Marilah kita juga menyendengkan telinga kita, tetapi bukan menutup telinga kita, tetapi menyendengkan telinga kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan, baik dari setiap firman yang dikhotbahkan, baik setiap firman Tuhan yang dijabarkan, baik dari persekutuan-persekutuan kita, baik dari kumpulan-kumpulan kita. Karena dengan menyendengkan telinga kita, maka kita membiarkan segala firman Tuhan memasuki kehidupan kita, menjadi suatu kekuatan yang bisa kita andalkan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan, di dalam setiap apa yang akan kita ambil tindakan-tindakan untuk hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kualitas, orang-orang Kristen yang memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun itu di dalam kehidupan kita. Maka kita juga tidak akan mendapatkan pergumulan-pergumulan yang berat, kesusahan-kesusahan hidup. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan juga akan memberikan penyertaan-Nya dimanapun dan apapun yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, karena Tuhan tahu apa yang hendak kita ingini dalam kehidupan kita, karena Tuhan juga tahu apa yang Dia perlu berikan untuk menyertai kita dari hal yang terkecil sampai kepada hal yang terbesar. Karena hidup kita seutuhnya, sepenuhnya
hanya untuk hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpuji Engkau Tuhan, dalam segala kebaikan Tuhan. Sungguh kami menikmati dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengajar kami dalam berbagai hal, melalui firman Tuhan yang senantiasa kami dengarkan, dari setiap penjabaran dan juga setiap khotbah yang kami dengarkan dalam persekutuan iman kami. Tetapi dalam kelemahan kami sering menutup telinga, menutup mata kami melihat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu dalam segala keterbatasan, kelemahan dan ketidakmampuan kami, kiranya Engkau ya juga Tuhan yang memelihara, memberikan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk membuka, menyendengkan telinga kami dan juga membuka mata kami, agar kami bisa melihat senantiasa bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan memberikan pengajaran melalui setiap firman Tuhan menjadi bekal dan kekuatan kehidupan kami. Untuk itu Bapa Surgawi, masih banyak hal yang akan kami lalui, kami perbuat dalam kehidupan kami. Kiranya Engkaulah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami butuhkan dan juga mengakhiri segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Agar apapun itu menjadi sesuatu hal yang membahagiakan dalam kehidupan kami dan juga kami boleh membawa kehidupan kami menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pekerjaan yang boleh mereka lakukan hingga pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, agar mereka juga boleh menerima segala pemberian Tuhan yang begitu indah yang boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Kami sampaikan segala kehendak kami yang kami inginkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat pada waktunya, agar kami juga tidak memiliki kecemasan hidup, tetapi kami senantiasa menyerahkan segala sesuatunya hanya dalam tangan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.